Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32 Ayara todongkan ke pusaka David. Mau ikutan pulang? Mungkin rindu dengan kandangnya. David tersenyum melihat tingkah sekretaris plus kekasihnya itu. Kamu ada-ada aja, tunggu ya. Memutar tubuhnya dan berlari menuju ruangannya. David mengangguk mengiyakan. Dasar bebek nakal, kamu pasti ingin melihat cowok tampan lagi. Makanya kamu ingin ikutan. Tapi sorry ya, aku tidak akan membiarkanmu mengambil cowok kaku itu dariku. Gerutunya. Membuka sandal bebeknya, menyimpannya di dalam lemari. Meskipun kaku, tapi aku udah terlanjur sayang. Meraih sepatu pantofel lalu memakainya. Lama ya, Bay? Ucapnya, ketika sudah berdiri di samping David yang sedang fokus di ponselnya. Tidak kok, mengusap-usap rambut Ayara. Mami tadi nelpon, katanya tungguin kamu untuk makan malam di mansion. Sekarang, ini kan belum malam, mataharinya aja masih mengintip, senja aja belum. Mereka melangkah masuk ke dalam lift. Perginya sekarang, makan malamnya nanti. Emangnya kita mau makan malam? Iya, kamu tidak keberatan kan? Aku bisa jadi berat ketika sudah makan malam. Sayang, bisa nggak? Tidak membuatku gemes, rasanya ingin memakanmu sekarang juga. Merangkul Ayara menenggelamkan di dadanya. Bay serem, masa mau makan malam dan sekarang mau makan aku? Ucapnya bergidik ngeri. Kamu ini, ada aja jawabanmu. Melangkah keluar dari dalam lift, masih merangkul Ayara. Bay, kalau tidak menjawab itu, tidak sopan namanya. Meskipun jawabannya bikin pusing, Bay aja yang pusing, aku tidak tuh. Membuka pintu mobil untuk David. Setelah David masuk di kursi kemudi. Dia memutari mobil dan masuk duduk di kursi samping kemudi. Dasar. Gadis cantik dan baik hati. Sambung Ayara nyengir. Mengacak-acak rambut Ayara karena gemes. Gadis barbar, My Queen. Mencium punggung tangan Ayara. Bos kutub, My King. Balas Ayara dengan senyum jahilnya. David terkekeh mendengarnya. Dia mulai melajukan mobilnya. Tampan, gumam Ayara. Setelah beberapa menit berkendara, mereka sampai di sebuah mansion mewah. Ayara dan David berjalan saling bergandengan tangan menuju pintu utama mansion. David baru hendak menekan tombol bel. Pintu sudah terbuka dari dalam. Akhirnya, kalian sampai juga. Mami Shirley menyambut mereka dengan antusias. Iya Mi, tadi macet. Sahut Ayara tersenyum manis. Nih buat Mami. Menyerahkan paperback pada Mami Shirley. Mereka tadi sempat singgah membeli cake kesukaan Mami Shirley. Sayang, mau bersih-bersih dulu? Tawar David. Aku tidak punya baju ganti.
Kamu tenang saja sayang, ada baju Sylvie, nanti pelayan yang antarkan ke kamar. Sahut Mami Shirley, baiklah. Mengangguk mengiyakan, David menarik tangan Ayara untuk ikut serta dengannya. David membawa Ayara ke kamarnya yang ada di lantai 2. Mau mandi duluan atau bareng? Tawar David dengan tersenyum jahil. Duluan, awas ya kalau macam-macam. Melototkan matanya, aku hanya satu macam sayang. Membuka jasnya dan menyimpan di sofa yang ada di dalam kamar. Kali ini Bay menang, karena aku mau mandi, udah gerah. Berlari kecil menuju kamar mandi. Tidak berselang lama, Ayara keluar kembali dalam kamar mandi. Bay mandi duluan aja, menghampiri David yang duduk di sofa. David heran melihat Ayara keluar lagi. Kenapa, Baju gantiku belum ada. Duduk di sofa samping David. Mandikan tidak pakai baju. Iya, aku juga tahu kali. Kalau mandi itu pakai air bukan pakai baju. Tapi setelah mandinya, aku mau pakai apa? Kan bajunya belum datang. Pakai handuk sayang atau tidak pakai apa-apa juga boleh. Tersenyum jahil. Dasar kaku, nyebelin plus mesum. Gerutu Ayara. Kepala Bay tidak kebenturkan, kok jadi aneh gini? Memperhatikan dari atas ke bawah. David terkekeh melihatnya, membuat Ayara tambah bingung. Gawat, jangan-jangan Bay kerasukan lagi. Emang rawan sih, mansion sebesar ini ada hantunya. Memeriksa tubuh David. Hahaha. Tawa David pecah melihat reaksi Ayara yang berlebihan. Tuh kan. Bay beneran kerasukan penunggu pohon yang ada di depan mansion atau kerasukan jin gila lagi. Ucapnya bergidik ngeri. Aku kerasukan jin cintamu, bisiknya di depan wajah Ayara. Aku tidak melihar, David membungkam mulut Ayara dengan bibirnya. Membuat Ayara melototkan matanya diserang tiba-tiba. David perlahan melumat bibir tipis yang sangat cerewet itu yang sudah menjadi candu baginya. David menahan tengkuk Ayara untuk memperdalam ciumannya. Tangan yang satu mengelus-elus punggung Ayara. Ayara yang terbuai, sudah bisa mengimbangi ciuman panas David. Tangannya dia kalungkan di leher David. Ayara mendorong tubuh David, dia segera merapikan penampilan. David tersenyum melihatnya, mendaratkan ciuman di bibir Ayara sebelum berdiri membuka pintu kamar. Tuan muda, saya mengantarkan pakaian untuk nona muda. Menyodorkan paperback. David mengangguk dan meraih paperbacknya. Ini. Menyerahkan paperback pada Ayara. Mandi gih sebelum aku memakanmu. Makan aja kalau berani. Mengeluarkan senjata dari balik blasernya. Aku tembak yang menyembul itu. Menodongkan senjatanya ke arah pusaka David yang menyembul dengan wajah garangnya. Membuat David refleks memegangi pusakanya. Ngeri juga punya pacar mafia.
Gumam David bergidik ngiri. Tangkap. Ayara melempar senjatanya, David dengan sigap menangkapnya. Kemudian Ayara berlari kecil menuju kamar mandi. Dasar rubah kecil nakal, David tersenyum melihat tingkah Ayara. 1 bulan kemudian, hubungan Ayara dan David sudah semakin dekat bahkan semakin lengket. Ayara juga sudah mulai terang-terangan menunjukkan rasa sayang dan perhatiannya. Hari ini Ayara berangkat sendirian ke kantor karena David ada urusan di luar kota. Terpaksa mereka jarak jauh beberapa hari. Kini Ayara kembali tinggal di apartemen. Karena kedua orang tuanya sudah kembali ke luar negeri, Ayara baru tiba di perusahaan. Para karyawan menyapa dengan sopan padanya. Meskipun ada di antara mereka yang julid kepadanya, setelah tiba di ruangannya Ayara melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hingga jam istirahat telah tiba. Ayara sudah janjian dengan Melly untuk makan siang di luar di samping kantor. Kebetulan hanya beberapa langkah dari perusahaan ada penjual mie ayam dan bakso. Melly melambaikan tangannya ketika Ayara keluar dari lift. Barusan ya? Tanyanya dengan elegan. Dari tadi, aku udah hangus nungguin kamu. Semprotnya, mukanya jangan kayak gitu, tidak cocok. Sekali konyol akan tetap konyol, walau bagaimanapun kamu menutupinya. Mereka mulai melangkah keluar dari lobi. Pantesan mukamu gosong, bau asap. Melly memutar bola matanya. Lebih baik bau asap daripada kesepian. Ledeknya. Siapa juga yang kesepian? Di sini kan ramai. Apalagi kalau sama kamu, serasa bersama 10 orang. Mulutmu aja bisa mewakili 10 orang itu. Dasar ya, aku ini kalem tahu, hanya karena kamu aku jadi banyak bicara. Kalem kalau lagi berdebar dekat dengan si Pangeran S. Ngomong-ngomong bagaimana kelanjutan hubungan kalian? Apa belum ada pencahayaan? Kalau siang gini ada pencahayaan sinar matahari, saat malam ada pencahayaan lampu. Bukan itu maksudku dodol. Melihat Melly dengan ekspresi judesnya, melangkah masuk ke dalam warung. Pak, mie ayam 2. Ucap Melly, minumnya Nona. Jus jeruk aja 2. Setelah mesan makanan, mereka duduk di tempat duduk yang memang disediakan. Mereka memilih duduk di pojokan kiri yang paling belakang. Suara nada dering mengalihkan atensi mereka. Ayara meraih ponselnya yang ada di saku blazernya. My king is calling. Halo sayang, lagi apa? Lagi di luar nih, mau makan dulu. Sama siapa? Biasa, sama orang yang setengah waras. Hehehe, David terkekeh di seberang sana. Kamu ini, bukannya kamu sama aja dengan dia. Aku bedalah dengan dia. Asisten Jack lagi apa, Bay? Kok nanyain orang lain? Ucapnya dengan nada kecewa. Kan biasanya kalian selalu bersama. Apa yang asisten Jack lakukan pasti selalu bersama Bay.
Tidaklah, buktinya, sekarang aku lagi menelpon, sedangkan dia hanya duduk bermain ponsel. Itu kan sama-sama pegang ponsel. Kamu ya, memang paling bisa ngejawab. Ya udah, aku mau cari makan dulu. Sebenarnya tidak perlu repot-repot mencari makanannya. Memangnya makanannya bisa jalan sendiri gitu? Tidak begitu juga konsepnya. Bayi mah, hayalannya ketinggian, nanti jatuh. Asisten Jack yang kesakitan karena tertimpa Bay. Kamu ini, ya udah Bay mau samperin dulu makanannya. Oke, Bay hati-hati jangan sampai pindah ke lain hati. Tidaklah sayang, kamu kan satu-satunya ratu yang ada di hatiku dan tidak akan tergantikan. Miss you my queen, meleleh ade bang, miss you to my king. Di sini kok gerah banget ya? Sindir Meli, sirik aja, makanya telpon juga pangeran esmu, nanti kamu jadi beku sendiri. Kami tidak bucin kayak kamu, hati-hati kalau bicara ya, nanti keselak omongan sendiri. Mengaduk-aduk mie ayamnya yang baru aja diantar. Meli hanya mencebikkan bibirnya dan mulai memakan mie ayamnya. Ra, kamu udah punya gaun gak? Ayara mengerutkan dahinya bingung. Gaun, untuk, jangan bilang, kalau kamu belum tahu. Akan diadakan perayaan HUT perusahaan dan katanya biasanya pestanya sangat meriah. Meli berucap dengan antusias. Kamu sih tidak pernah membaca pesan chat di grup, jadinya ketinggalan informasi. Dan mungkin Tuan David lupa memberitahumu. Aku udah keluar dari grup, pantas aja. Kapan acaranya? Akhir pekan ini. Lusa dong, itu berarti Bay masih di luar kota. Berarti bos tidak hadir dong. Kamu mau datang atau tidak? Nanti dilihat. Meli mengangguk mengiyakan dan mereka melanjutkan makannya. Malam hari, Ayara dan Meli baru tiba di apartemen. Karena mereka singgah makan di resto sepulang kerja. Ayara berjalan menuju dapur, dia ingin membasahi tenggorokannya dengan air mineral dingin. Meli yang juga merasa haus, mengekor di belakang Ayara. Ayara membuka kulkas dan mengambil teko air minumnya. Mereka bergantian menuang airnya dalam gelas. Segernya, ucap Ayara meletakkan gelas kosong di atas meja bar yang ada di dapur. Clubbing yuk, ajak Meli. Ayara menoleh dan berpikir sejenak. Boleh deh. Emangnya bos kutubmu tidak mengizinkan? Dia pernah bilang sih, tidak boleh ke klub kalau tidak bersamanya. Tapi ini kan dia tidak ada di kota ini. Kan sama aja Maemunah. Bedalah Maesaro, pokoknya sekarang kamu siap-siap sana. Ayara mendorong tubuh Meli menuju kamar. Kamu mandi duluan sana, menutup pintu setelah Meli masuk ke dalam kamar. Dasar gadis labil, gerutu Meli, melangkah masuk ke dalam kamar mandi. Ayara kini duduk di sofa ruang tamu dan menyalakan televisi untuk menemaninya yang sedang kesepian. Apa aku tanya baik aja ya? Mengeluarkan ponselnya dari dalam tas.
King is calling. Baru meraih ponselnya, David sudah lebih duluan menghubunginya. Aku rasa dia cenayang, baru mau dihubungi. Udah nongol duluan. Halo, sapa Ayara dengan nada manja. Sayang, mau kemana malam ini? Ayara mendongak menelisik seluruh penjuru ruangan yang ada di apartemennya. Apa Bay udah pasang CCTV di sini? Gumamnya. Tidak tahu aja dia, kalau David tahu jika bersama Melly pasti mereka akan keluar jalan. Dan tempat nongkrong mereka hanya di klub. David tahu jika saat ini mereka bersama, karena David memberikan pengawal bayangan untuk Ayara. Halo, sayang. Iya, Bay. Mau kemana? Biasa, Bay. Anak muda. Bay, taulah apa yang bisa menyenangkan hati para gadis cantik seperti aku ini. Clubbing lagi. Bay memang paling mengerti. Boleh ya, aku sama Melly kok, dan Melly udah janjian sama Om-Om. Jadi Bay tenang sa. Apa Om-Om, aku tidak izinkan? Iya Om-Om yang mukanya pas-pasan, mana lagi orangnya tengil. Apalagi mulutnya mengoceh kayak emak-emak rempong. Ayara cekikikan, dia bisa membayangkan bagaimana wajah David saat ini. Queen, ini tidak lucu, muka Bay yang lucu. David ikut tersenyum di seberang sana mendengar Ayara tertawa. Kalau sudah cinta apapun kelakuan pasangannya, pasti tidak bisa lagi marah. Asalkan masih hal-hal yang wajar. Bye. Mulut Ayara komat kamit. Queen. Bye udah ya, aku mau mandi. Miss you, MWA. Miss you too my queen, MWA. Susah memang kalau orang bucin, udah seperti orang gila aja. Bahkan kepribadiannya sudah berbanding terbalik dengan tingkahnya yang sekarang. Jack geleng-geleng kepala melihat David yang senyum-senyum sendiri menatap ponselnya. Sirik tanda tidak mampu, ucap David melempar Jack dengan kertas yang ada di hadapannya. Baru aja mengubah status jomblonya udah bangga. Kayak tidak pernah menjadi jomblo berkarat aja. Jack bukannya takut, malah menuangkan bensin di atas bara api. David melototkan matanya. Alexmu yang berkarat, sama-sama berkarat kok ngeledek sesama. Aku yakin si Alexmu pasti belum membobol gawangnya. Iya kan, iyalah, karena pawangnya susah ditaklukkan. Jack menarik nafas sejenak. Makanya segera sahkan dia. David menoleh ke arahnya. Itu juga yang sedang aku pikirkan. Aku ingin segera menikah dengannya. Tapi aku belum pernah punya kesempatan melamarnya. Itu mah masalah kecil. Jack menjentikkan jarinya. Serahkan padaku. Kamu tinggal ikuti aja alurnya. Baiklah. Sahut David, dia berdiri dari duduknya dan menuju kamar mandi. Karena saat ini mereka berada di dalam kamar hotel milik David. Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Tibalah malam perayaan hari ulang tahun perusahaan David.
Ayara dan Meli kini sudah siap dengan gaun mereka tinggal berangkat menuju tempat acara. Udah, tidak usah galau begitu. Banyak kok orang jomblo yang hadir. Bukan karena itu Mel, tapi Bai tidak menghubungiku seharian ini. Bahkan nomornya tidak aktif sekarang. Ayara menghela nafas berat. Bai tidak pernah begini sebelumnya. Sesibuk apapun dia, pasti menyempatkan memberi kabar, meskipun hanya melalui pesan chat. Mungkin saat ini dia benar-benar sibuk dan ponselnya lupa di charger. Meli berusaha menenangkan Ayara. Semoga aja, aku takut aja dia kenapa-kenapa, karena nomor asisten Jack juga tidak aktif. Mungkin mereka dalam perjalanan, ya betul dalam perjalanan. Ayara mengangguk. Ayo berangkat. Berdiri dari duduknya, mereka melangkah keluar dari dalam kamar. Di depan lobi apartemen sudah tersedia mobil sport mewah yang siap mengantar Tuan Putri. Silahkan Nona. Bersambung.